Om Swastiastu. Kenalkan nama saya Nikade Intan Sanjiwani dengan NIM belakang 023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang berbentuk presentasi PowerPoint dengan materi yang berjudul membingkai ulang Trihita Karana dari budaya politik Dikrot dan Gede Sedana yang membahas secara tidak kritis di mana klaim budaya, tradisi, ataupun pengetahuan lokal. Berikut adalah submateri yang akan saya jelaskan. Nah, pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada aspek permasalahan, yang kedua ada teori yang digunakan, yang ketiga ada metode yang digunakan. Mohon maaf ini tulisannya agak sedikit salah. Yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama mengenai pembahasan permasalahan. Baik, permasalahan yang pertama pada artikel itu yang dimana bagaimana domain subak semakin diarahkan dalam konteks sosial budaya Hindu Bali berbasis Trihita Karana atau THK. Pada artikel, penulis membahas mengenai kehidupan sosial sebuah konsep, yaitu Trihita Karana yang disajikan sebagai budaya tradisional, padahal sebenarnya berawal dari Hinduisme Bali yang dikembangkan kembali. Yang kedua, apakah konsep ilmiah dan kebijakan secara tidak terhindarkan mengubah penggunaan dan maknanya? Yang ketiga, bagaimana pengajaran landscape irigasi dalam konteks Trihita Karana menjadi instrumen dalam pembuatan kebijakan global? Yang terakhir atau yang keempat, apakah hal ini dapat dinilai ulang terhadap landscape irigasi dan sumber daya serta munculnya kerangka normatif pada seputar sumber mata pencarian yang berbasis subak. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan teori yang digunakan pada artikel yang telah disajikan oleh Bapak pengampu mata kuliah agama Hindu. Yang pertama itu ada studi yang dilakukan di Bali, yang dimana studi ini mengenai Bali yang sering berfokus mengenai budaya dan tradisi yang cenderung bersifat tertutup atau private. Hal ini disebabkan oleh sejarah kolonialisme dan kolonialisasi budaya dan tradisi khas yang terdapat di Bali, di mana dianggap sebagai suatu yang unik dan berbeda dari tempat lain atau daerah lain. Pandangan ini berkaitan dengan ketidaktahuan yang dihasilkan oleh kesombongan antropologi yang telah menyebabkan penghilangan politik dari budaya dalam politik kolonial Indonesia tersebut. Selanjutnya, budaya, tradisi, dan juga pengetahuan lokal. Dalam artikel dibahas mengenai gagasan tentang budaya yang terpisah dan kohesif, seringkali terkait dengan pengetahuan atau kearifan lokal. Pada antropologi telah menunjukkan bahwa gagasan-gagasan tersebut harus diperlakukan dengan serius dan hati-hati terhadap asumsi ilmiah yang dapat mengaburkan pemahaman tradisi dan budaya lokal. Namun, hal ini diklaim tidak boleh karena dianggap sebagai kebenaran yang sangat kuat mengenai penyalahgunaan budaya dan tradisi masyarakat lokal yang biasanya terus menganggap bahwa tradisi pada agama Hindu di Bali itu seperti hiburan dan tarian yang dianggap sangat unik.
bagi mereka yang berasal dari luar negara, luar negeri, maupun luar daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang digunakan. Di sini metode yang digunakan pada artikel atau hasil penelitian pada artikel itu adalah metode kualitatif. Metode kualitatif pada suatu proses penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena baik secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, non-numerik, non-numerik, dan kontekstual. Metode ini menekankan pada interpretasi makna, konstruksi sosial, budaya, tradisi, dan juga pengalaman individu itu sendiri atau kelompok yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi partisipatif, analisis dokumen, dan studi kasus, serta menerapkan proses analisis mengenai hasil wawancara yang dilakukan dengan sistematis yang bertujuan untuk memahami konteks kompleksi dalam suatu fenomena serta mengungkap perspektif dan keragaman serta perbedaan agama dari partisipan peneliti. Metode kualitatif sering digunakan pada bidang-bidang seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga ilmu pengetahuan serta budaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil pembahasan yang dimana pada masa kolonial atau kolonial dan juga pasca kolonial, domain Sumba semakin dipengaruhi oleh pembangunan dan juga kebijakan pertanian negara, yang dimana pluralitas kelembagaan hukum merupakan karakteristik utama dari hubungan ini. Demikian pula konflik tentang hak dan juga kewajiban yang berkaitan dengan air, infrastruktur, dan juga kelembagaan Sumba secara krusial menghubungkan ranah-ranah kehidupan yang tersegmentasi sebagai sektor atau bidang kebijakan dalam birokrasi negara, irigasi, pertanian, dan juga agama. Karakteristik penting ini juga disebutkan oleh Sutawan yang menyebut bahwa Sumba sebagai komunitas adat, sosial, agraris, dan juga religius, bahkan dalam masyarakat yang berubah dengan cepat menjadi lembaga utama pertanian di Bali. Di Bali saat ini memiliki daerah pertanian seluas 81.428 hektar yang dikelola antara 1.200 sampai dengan 1.600 subak. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu THK atau Trihita Karana adalah cara lain untuk menampilkan, mengelola, dan mengatur masyarakat Bali sebagai budaya daripada kehidupan berpolitik, ekspresi baru dari budaya apolitik Bali, mengambil representasi budaya dan juga tradisi seperti begitu saja merupakan pukulan terakhir bagian analisis hubungan dan juga proses manusia dan lingkungan. Dan konstruksi ideologi esensialis pengetahuan lokal hanyalah langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah, namun hal ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan analisis transformasi sosial lingkungan di Bali. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penulisan kalimat maupun kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.